kamu desa ini biasa membuat emas-emas untuk dipakai orang-orang bangsawan atau orang-orang kerajaan di zaman Majapahit. Dulu itu sering orang yang mengendang cari emas. Oh iya ya. Nah, itu sering nemu cincin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penelusuran kita ada di bawah Gunung Welirang ya teman-teman ya. Kali ini hujan-hujan ini kita akan mencoba menelusuri jejak-jejak sejarah, jejak-jejak kekunoan yang ada di sini ya teman-teman ya. Lokasinya ini pada tepat di area tengah-tengah persawahan ya. Jadi kondisinya ini sekarang gerimis, sejuk ya. Sekaligus kita akan mencoba mengungkap tentang sejarah. Jadi saya tertarik dengan sebuah situs kuno yang ada di sini ya teman-teman ya. Jadi di bawah pohon ini ada sebuah
jejak-jejak kunoan. Jadi saya tadi lihat sini itu namanya itu Jalan Kemasan ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa dikata di sini dulu merupakan tempat apa ya, mungkin ada yang berbau-bau dengan harta karun ya, mungkin karena emas gitu ya teman-teman ya. Oke, nah jadi di area sini tuh ini adalah area pesawahan, ini ketela ya teman-teman ya. Nah jadi dibuatkan kayak pagar lingkar ini ya. Ini ada pagarnya juga, terus di situ ada sebuah gubuk kecil lah ya, tapi semi permanen. Permanen ini ya, kalau ini dari bata juga, terus ada tiangnya juga. Nah, oke, kita akan mulai masuk ya. Assalamualaikum. Oh, jadi hujan teman-teman, jadi kita nggak pending dulu. Nyup. Wow. Wah, jadi ini ada tempat. Nah, ada tempat dupa ini ya teman-teman ya. Oh, oke. Jadi kita berteduh ya di sini ya. Oke, tetap simak terus bilang saya. Kali ini kita menunggu hujan reda dulu ya, karena kondisinya ini hujan teman-teman. Nanti kita lanjutkan eksplor area sini ya. Oh. Ini nama situsnya, ini situs apa Mas? Ini namanya situs Kemasan. Situs Kemasan. Iya. Menurut sejarah itu situs ini tentang apa itu? Ini menurut cerita-cerita dari orang-orang terdahulu. Di bagian sini itu adalah bagian kampung desa, dan kampung desa ini biasa membuat emas-emas untuk dipakai orang-orang bangsawan atau orang-orang kerajaan di zaman Majapahit. Makanya dinamakan situs Kemasan. Oh, berarti nama kemasan itu diambil dari apa ya, kayak pekerjaan ya, emas. Iya, Berhubungan dengan perhiasan. Jadi mungkin di sini tuh yang tinggal dulu itu di sini tuh orang-orang yang membuat emas. Membuat emas. Penyepuh emas. Kalau di sini tuh banyak sekali ya. Iya. Dulu itu apa? Harta karunnya Majapahit. Kelihatannya masih banyak. Soalnya dulu itu sering orang yang mengendang cari emas. Oh iya ya. Nah, itu sering nemu cincin, terus pecahan manik-manik, ada yang bentuk tembaga. Terus ada juga pada waktu orang brojol itu nemu lempengan. Itu nemu ada. sebelah mana itu Mas? Agak jauh dari sini, di persawahan, di dekat lesehannya Cak Kiron itu, ya. Nah, di daerah situ. Itu Mana itu ceritanya? Ceritanya pada waktu brojol, habis itu brojolnya itu tersangkut. Nah, tersangkut, dress gitu. Terus diambil, loh kok kelihatan seperti logam mulia. Yang kecil diambil, terus orangnya ke sungai, terus dibersihkan. Ternyata itu emas pipih. Emas pipih. Iya, emas pipih. Terus di sini juga sering pakai ritual-ritual tertentu. Biasanya orang yang mencari apa ya, bisa dikatakan pesugihan. Bisa. Pesugihan ya. Apa ya, orang yang mencari harta lah di sini tuh biasanya. Mungkin ritual-ritualnya itu seperti apa Mas? Kalau boleh tahu? Kalau di sini tuh apa ya? Orangnya itu semacam hanya nepi, melek di malam hari itu loh, hanya gitu. Terus atau di samping itu ditambah dengan puasa, dengan berfokus di sini, akhirnya dapat apa yang didapat itu berupa apa saja Mas? Biasanya itu berupa emas biasanya. Emas ya? Iya, biasanya berupa emas. Mungkin ada apa itu kayak semacam tumbal-tumbalnya itu atau gimana Mas? Mungkin saya tahu. Kelihatannya emas orang-orang dahulu yang masih tersimpan, ya, yang disimpan oleh bangsa jin yang ada di sini.
Nah, terus orang-orang yang minta dikasih oleh bangsa jin itu. Jadi hanya orang-orang tertentu mungkin ya. Ya, yang memang Dia melewati beberapa ritual mungkin yang nyepi tadi dapat Iya. apa ya kayak yang WC. bisa berhubungan langsung dengan yang menjaga atau yang menyembunyikan emas itu. Itu. Jadi kayak apa ya, semacam ada ritual tertentu, kemudian orang itu melakukan hal tersebut yang kemudian ke sini ya. Iya. Selain dijadikan sebagai tempat apa ya kayak tadi menyepi untuk mendapatkan harta, itu dibuat apa saja tempat ini Mas, selain Biasanya untuk tempat syukuran. Di sini juga sering apa ya, orang-orang itu tahlilan. Nah, itu ada yasinnya. Ya, untuk tahlilan. Intinya di sini itu tempat sebenarnya tempat untuk orang yang bersyukur atas nikmat Tuhan yang diberikan. Tapi banyak yang menyalahgunakan dengan cara yang tadi, minta sesuatu dari bangsa jin seperti itu. tapi memang di sini tuh masih banyak ya mungkin. Masih banyak karena memang di sini adalah salah satu perkampungan kuno. Jadi mungkin selain itu nyata ya. Nyata itu. Jadi mungkin ada tentang yang gaib-gaibnya itu gimana Mas? Kalau yang gaib-gaibnya itu biasanya itu apa ya, ada semacam apa ya, kalau orang zaman dulu itu bilang itu kemamang, seperti api turun Iya. cas langsung di depannya, terus ada emasnya seperti itu. Jadi keluar setelah kemamang tadi Iya. itu turun Dia itu turun dicari, terus ada emasnya. iya ada emasnya muncul. Mungkin di sini ada apa itu? Mas macam emas goib atau gimana Mas? Kalau dari apa yang saya dengar dari orang-orang yang sering kesini itu memang ada, tapi perlu pembuktian. Memang orang-orang yang bisa itu biasanya ritual tertentu untuk bisa menarik itu atau membuka lah, paling tidak dari apa ya, dari kekuatan yang Menutupi. menutupi Menyelimuti ada ya? menutupi itu. Mungkin emasnya itu ada yang jaga atau seperti apa? Oh iya, pasti. Menurut informasi yang Mas dapat itu berupa apa yang menjaga itu? Itu apa ya, di sini itu berupa banyak apa ya, semacam prajurit zaman dahulu. Oh, kayak prajurit yang menjaga tempat ini Iya, ya. prajurit yang menjaga tempat ini. Tapi dari dunia gaib. Iya, dari dunia gaib. Jadi tempat ini adalah tempat yang dipergunakan untuk penyuplai ya, mungkin Iya. penyuplai emas yang nantinya dikirim ke kerajaan. Majapahit untuk dipakai oleh bangsawan dan Bangsawan. para raja, keluarga kerajaan seperti itu. Selain itu mungkin ada sosok resi atau gimana, mungkin ada bertemu sosok yang berbaju putih atau gimana? Di sini tidak ada. Selain mungkin ada yang bertemu sosok-sosok selain resi-resi itu, mungkin ada ketemu seperti prajurit tadi itu gimana? Mungkin ada gitu. Enggak, ini karena ini hanya tempat apa ya, ini tempat untuk pembuatan emas Ya. ya, jadinya hanya yang menjaga tadi sosok prajurit. Oh itu Ya. aja. Tapi memang tempat ini banyak sekali masih tersimpan apa itu emas ya Mas ya. Kayak Bisa dikatakan gudangnya emas. gudangnya ya. Mungkin ini tempat ini adalah kayak gudang gaibnya emas mungkin ya. Bisa jadi, ya bisa jadi. Karena memang apa ya, sampai dinamakan kemasan, situs kemasan. Jadi mungkin di sini adalah masih banyak sekali emas yang terkubur, entah yang terkubur atau yang tertutupi oleh hal-hal gaib lah ya. Oke Mas, sekian terima kasih atas informasinya, semoga bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman semua. Oke ya teman-teman, jadi kita sudah tanya kepada narasumber masyarakat sekitar ya. Jadi masih kondisi gerimis, kita bisa melihat Gunung Welirang ini.
sangat tinggi sekali, terus ditutupi dengan awan-awan ya seperti ini. Jadi sangat indah sekali pemandangannya yang kita dapat hari ini, dan juga terdapat sebuah situs kuno yaitu situs Kemasan yang ada di sini. Nah, jadi di depan kita itu ada sebuah batu andesit, terus ada lumpang kuno ya teman-teman ya. Memang kondisinya ini agak hujan ya teman-teman ya. Ya, kita sambil memperlihatkan kondisi alam yang ada di sekitarnya ya. Terus ini di depan kita ini adalah pohon kenongo ya teman-teman ya. Yang di bawahnya itu banyak sekali batu-batuan yang mungkin dikumpulkan sama masyarakat sekitar. Dan dikatakan di sekitar sini tuh banyak sekali ditemukan emas, lempengan emas ya teman-teman ya, yang dulu pernah digunakan untuk sebagai aksesoris para bangsawan kerajaan Majapahit. Ya, sangat bagus sekali view-nya yang kita dapat hari ini. Memang kondisinya sekarang setelah hujan tadi kita berteduh di ini. Di tempat ini masih dipergunakan masyarakat ya. Jadi di sini ini ada yasin ya. Di tempat ini bisa dipakai oleh masyarakat sekitar untuk berdoa ya, untuk melanjutkan doa. Terus ini ada itu ya teman-teman, ada tempat dupa ya. Ini ya, ini ada lumpang ya teman-teman ya. Nah, terus di situ ada pipisan teman-teman ya, masih disakralkan sama masyarakat sekitar. Terus kita ke pohon ini ya teman-teman ya. Mohon maaf karena kondisinya ini hujan ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman, nah ini ditumpukan beberapa tumpukan batu ya. Jadi di sini bisa dikata ini adalah gudang emas yang ada di area sini ya. Dulu pernah dipakai oleh para pembuat pengrajin atau penyepuh emas ya, makanya jalan ini dinamakan Jalan Kemasan ya teman-teman ya. Nah, seperti ini adalah pohon kenongonya ya teman-teman ya. Nah, ini umurnya ini ya mungkin sekitar 50 tahunan ya teman-teman ya. Di tempat ini selain dipakai untuk acara ritual, juga dipakai untuk acara selamatan ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu penelusuran kita di desa Kembang Suri. Terlebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.